Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Al-Munajjid. Syekh Saleh Al-Munajjid menulis, La yablughul abdu an yakuna minal muttaqina hatta yuhasiba nafsahu ashadda min muhasabati syariki syahihi li syarikihi. Seorang hamba yang beriman tidak akan mendapatkan derajat orang-orang yang bertakwa sehingga dia melakukan muhasabah terhadap dirinya lebih kuat, lebih berat daripada muhasabah atau perhitungan yang dilakukan oleh dua orang yang bermitra dalam satu bisnis. Ada dua orang bermitra dalam satu bisnis. Yang satu pemodal ini orangnya syahih, tamak kepada harta dan pelit. Maka tentu orang yang tamak kepada harta dan pelit ini, dia akan sangat memperhitungkan mitra bisnis dia, sehingga jangan sampai ada yang lebih untuk mitranya. Jadi kalau seorang mukmin untuk bisa sampai derajat orang yang bertakwa, melakukan hitungan terhadap dirinya lebih kuat daripada perhitungan yang dilakukan oleh dua orang yang bermitra dalam bisnis, dan yang satu ini orangnya tamak kepada harta dan pelit. Bagaimana dia perhitungan dalam bisnisnya? Maka orang yang beriman harus lebih hebat lagi daripada orang yang perhitungan dalam bisnis tadi. Jamaah rahimakumullah. An Maimun ibni Mahran rahimahullahu qala, ini tabi'in ini mengatakan, tabi'in besar ini Maimun ibni Mahran mengatakan, La yakunu ar-rajulu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu ashadda min muhasabati ar-rajuli syarikahu hatta ya'lama min aina mat'amuhu wa mashrabuhu wa maksabuhu. Kata Maimun ibni Mahran, tidaklah seseorang bisa mencapai derajat takwa sehingga dia memperhitungkan dirinya lebih berat dari perhitungan seseorang tadi yang bermitra dalam satu bisnis, sehingga orang tersebut paham betul dari mana sumber makanannya, dari mana sumber minumannya, dari mana sumber penghasilannya. Ini jamaah rahimakumullah pernyataan Maimun ibni Mahran yang dikutip oleh Syekh Saleh Al-Munajjid. Fasyiddatu fil muhasabati hiya allati tuthmiru an-nata'ij al-matlubata min tilka al-muhasabah. Jadi melakukan perhitungan terhadap diri atas apa yang sudah pernah dibuat dengan sungguh-sungguh, secara serius, inilah yang akan memberikan hasil yang diharapkan. Amma tasahulu fil muhasabati kama yaf'aluhu ba'dhun nas. Adapun
memudah-mudahkan dalam muhasabah atau menyepelekan muhasabah sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang, fayaqulu hadzal 'amalu saghiratun minas saghairi. Misalnya ketika seseorang melakukan satu dosa, maka dia katakan ini kan dosa kecil, bukan dosa besar, enggak masalah kali. Ini namanya adalah menyepelekan muhasabah. Tidak sungguh-sungguh dalam muhasabah. Wa hadzal 'amalu fihi khilafun bainal ulama'i fi tahrimihi. Ini kan ulama beda pendapat dalam masalah ini, haram atau tidak haram. Ada yang bilang haram, ada yang bilang tidak haram. Jadi kalau kita lakukan juga tidak masalah, karena masih ada pendapat yang mengatakan tidak haram. Ini namanya menyepelekan muhasabah. Wa hadzal 'amalu ar-rajihu fihi al-karahah wa nahwu dzalika. Atau contoh dia katakan ini kan cuma sekedar makruh, enggak sampai haram, jadi enggak masalah kali. Fa inna hadhihi laysat bimuhasabatin bal taswighun lin nafsi likay tazdada wa tatamada fi dhalaliha. Yang kayak gini namanya bukan muhasabah. Ini tetapi justru adalah apa? Membawa diri kepada kepenyelewengan, penyimpangan. Sehingga bertambah-tambahlah dia dalam penyimpangan. Ini jamaah rahimakumullah. Jadi bagaimana melakukan muhasabah? Pertama adalah sungguh-sungguh dalam muhasabah. Serius dengan muhasabah. Tidak muhasabah asal-asalan. Sehingga tadi ketika mendapati saya hari ini ada melakukan dosa, tapi kan dosanya kecil. Dosa kecil kan tidak masalah, akan diampuni. Ketika mendapati ada melakukan sesuatu yang makruh, ini kan sekedar makruh, enggak sampai haram. Ini namanya bukan muhasabah ini. Ini meremehkan. Ini jamaah rahimakumullah. Al-muhasabatu ala kulli syai'. Berikutnya, sungguh-sungguh serius melakukan muhasabah. Caranya. Berikutnya adalah al-muhasabatu ala kulli syai'. An Sa'id ibn Jubair rahimahullahu fi qawlihi ta'ala wala uqsimu bin nafsil lawamah. Seorang mufassir besar di kalangan tabi'in, Sa'id ibn Jubair, adalah mufassir besar di kalangan tabi'in yang belajar tafsir ke Ibnu Abbas dari Al-Fatihah ke An-Nas. Sa'id ibn Jubair mengatakan firman Allah dalam surah Al-Qiyamah di ayat 2, wala uqsimu bin nafsil lawamah qala talumu ala al-khairi wasyarri, yaitu mencela diri baik dalam kebaikan apalagi di dalam keburukan. Jadi penafsiran ayat
Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, jiwa yang mencela. Mencela apa? Mencela dirinya, baik dalam kebaikan apalagi dalam keburukan. Ini diambil dari kitab tafsirnya At-Tabari. Ada footnote-nya ini. Tafsir At-Tabari adalah bentuk tafsir bil ma'thur. Ya, tafsir yang harus dijadikan rujukan karena penafsirannya bil ma'thur. Kita barangkali bertanya, bagaimana mencela diri dalam berbuat baik? Tadi dikatakan jiwa yang mencela, diri yang selalu mencela dirinya, baik terhadap kebaikan apalagi keburukan. Bagaimana maksud mencela diri dalam kebaikan? Kita baca dulu, nanti kita komentari. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in besar, tentunya di Basrah ini, Al-Hasan Al-Basri, ini tabi'in besar, mengatakan, innal mu'mina la tarahu illa yalumu nafsahu. Kata Al-Hasan Al-Basri, seorang mukmin tidaklah kamu melihatnya kecuali selalu dia dalam keadaan mencela dirinya. Bukan mencela orang lain, mencela dirinya. Seorang mukmin tidaklah kamu melihat dia kecuali dia selalu dalam keadaan mencela dirinya. Maksudnya bagaimana? Yaqulu madza aradtu bi kalimati, yaqulu madza aradtu bi aklati, madza aradtu bi hadithi nafsi, fala tarahu illa yu'atibuha. Kata Hasan Al-Basri, bagaimana maksud mencela diri? Dia selalu bertanya pada dirinya, madza aradtu bi kalimati, saya bicara tadi tujuannya apa? Saya melakukan ini tujuannya apa? Saya melakukan ini tujuannya apa? Saya makan tujuannya apa? Fala tarahu illa yu'atibuha. Kamu tidak melihat dia kecuali dia selalu mencela dirinya. Artinya bagaimana jamaah yang mulia? Maksudnya mencela diri dalam kebaikan adalah ketika sudah melakukan satu kebaikan, tidak merasa bahwa sudah hebat dia, tidak merasa bahwa sudah benar yang dilakukan, tidak merasa bahwa sudah diterima yang dilakukan, tidak merasa bahwa dirinya adalah orang saleh, tapi merasa selalu yang dilakukannya adalah kurang. Itu yang dimaksud dengan mencela diri walau dalam kebaikan. Habis salat dia kemudian bertanya, saya salat tadi untuk siapa? Karena siapa? Sudah khusyukkah salat saya? Sudah sempurnakah salat saya? Diterimakah salat saya? Itu yang dimaksud dengan mencela diri dalam kebaikan. Tidak merasa bahwa sayalah yang paling saleh, sayalah yang paling taat, sayalah yang paling alim, sayalah yang paling hebat, saya. Itu bukan ciri orang yang beriman. Yang bilang bukan saya. Tadi Sa'id ibni Jubair, tabi'in besar. Dan Al-Hasanul Basri, tabi'in besar.
Begitu seharusnya orang mukmin. Apalagi tadi kalau melakukan kejahatan. Berbeda kata Al-Hasan Al-Basri, lanjutannya apa? Wa innal fajira yamdhi qadaman fala yu'atibu nafsahu. Berbeda dengan orang yang hidup dalam kemaksiatan, al-fajir, orang yang jahat, itu dia terus melakukan kejahatan, tidak pernah kemudian dia menyalahkan dirinya atau menyalahkan apa yang dia buat, tidak pernah. Maka kalau kita lihat lagi-lagi, kenapa ada orang yang jelas-jelas dia tahu yang dia buat itu adalah kesalahan, tapi tidak merasa kalau itu kesalahan. Ya sehingga tidak berusaha memperbaiki. Kenapa memperbaiki? Tidak merasa kalau itu salah. Jamaah rahimakumullah. Lagi-lagi misalnya, mohon maaf, ini sebetulnya bukan dunia ini saja, tapi ini untuk memudahkan saja ya. Orang-orang misalnya di dunia birokrasi melakukan penyimpangan, melakukan markup harga, melakukan markup volume, melakukan manipulasi data dan sebagainya. Dia tahu apa yang dia buat adalah salah, tetapi tidak pernah merasa kalau itu adalah dosa dan itu kesalahan. Ini cirinya, kata Al-Hasan Al-Basri, orang yang bermaksiat seperti itu dia. Lanjut saja dalam maksiatnya, tidak pernah kemudian mencela dirinya. Kenapa wahai diri kamu buat itu? Kenapa kamu berani terhadap maksiat? Bagaimana kamu hai jiwaku nanti mempertanggungjawabkannya di akhirat? Ini perkara yang tidak pernah dipertanyakan oleh orang yang bermaksiat. Bahkan kadang-kadang sampai level orang, kalau kita katakan ke dia, ini kan dosa, maka dia akan mengatakan, zaman seperti sekarang ini, jangankan yang halal, yang haram saja sudah susah. Atau seperti saya sebut, ya, kalau orang misalnya apa namanya, ya, memasukkan anak ke apa, lalu kemudian dia minta tolong seseorang sebagai perantara, maka dia akan bilang ke orang itu, saya bagaimana orang lain, saya siap seperti itu, bahkan lebih juga siap. Artinya kalau orang lain, satu orang bayarnya 100 juta, saya juga siap, bahkan di atas itu. Jadi dengan yang seperti ini seolah-olah memang ini sudah zamannya, dan tidak merasa salah dengan itu. Karena apa? Menganggap sudah zamannya. Orang yang menciptakan keadaan seperti ini juga enggak merasa salah dengan menciptakan keadaan bagaimana supaya orang itu sogok. Mungkin mohon maaf ya, seseorang duduk di satu jabatan, dia kondisikan kayak mana supaya terjadi sogok, dan ini sudah bertahun-tahun dia di jabatan itu, dan itu yang dikerjakan, enggak merasa itu salah, enggak merasa itu dosa, enggak merasa bagaimana itu mempertanggungjawabkan. Nah, inilah ciri, kata Al-Hasan Al-Basri, orang yang bermaksiat kayak gitu cirinya. Tapi kalau orang yang bertakwa, orang yang beriman, dia selalu
mengoreksi dirinya. Kenapa saya melakukan ini? Kenapa? Makanya jamaah rahimakumullah, pernyataan tadi Al-Hasan Al-Basri buat footnote di sini, diambil dari kitabnya Az-Zuhdu, tentang zuhud, karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kata Syekh Shalih Al-Munajjid, al-muhasabatu la taqtasiru ala sayyiati wal ma'asi, bal 'ala al-insani an yuhasiba nafsahu hatta 'ala a'malihi al-mubahah. Jadi muhasabah ini tidak hanya terhadap maksiat-maksiat, dosa-dosa, kekurangan-kekurangan, sampai kepada perkara-perkara yang mubah pun. Ya, bahkan tadi perkara-perkara amal saleh pun kita perlu muhasabah. Sudah ikhlaskah kita melakukannya? Sudah sempurnakah kita melakukannya? Sudahkah baik ketaatan kita kepada Allah? Sudahkah baik syukur kita kepada Allah? Ini perkara yang harus selalu tadi dipertanyakan oleh setiap mukmin. Berikutnya, nah itulah Syekh Shalih Al-Munajjid, ilzamun nafsi bil a'mal salihati min ba'dil muhasabati. Setelah melakukan suatu muhasabah, maka kemudian harus konsisten dengan melakukan amal-amal saleh. Syekh Shalih Al-Munajjid menulis, inna kulla amalin idza lam yuthmir natijatahu fahuwa amalun naqisun yahtaju sahibuhu ila an-nadhari fihi marratan ukhra. Setiap amalan yang belum memberikan hasil, maka ini berarti amal yang kurang. Maka orang yang melakukan amal itu harus melakukan muhasabah sekali lagi terhadap amal yang dia lakukan. Fa idza lam ta'til muhasabatu bi thamaratiha, apabila muhasabah belum memberikan hasil, fa 'ala sahibiha an yuhasiba nafsahu marratan ukhra, bal 'alaihi an yuhasiba nafsahu 'ala tilkal muhasabati. Maka seseorang hendaknya melakukan muhasabah sekali lagi, bahkan muhasabah atas muhasabah. Kita baru melakukan muhasabah, ya, maka kemudian tidak membuahkan hasil, berarti muhasabah itu perlu dimuhasabahkan lagi. Sama seperti juga kata para ulama, istighfar perlu istighfar atas istighfar. Kita beristighfar, perlu istighfar atas istighfar. Maksudnya bagaimana? Kita istighfar barangkali, ya, asal bunyi di mulut, tetapi mata tengok kemana-mana, pikiran kita jalan kemana-mana. Istighfar keluar di mulut, tapi kemudian mata tengok kemana, pikiran kemana. Maka istighfar seperti ini perlu istighfar atas istighfar. Artinya kita minta ampun atas istighfar kita yang enggak benar, atas istighfar kita yang asal-asalan. Ini begini juga, perlu muhasabah atas muhasabah. Sekarang diberi beberapa contoh bagaimana orang-orang saleh melakukan muhasabah.
Qala Malik ibn Dinar rahimahullahu, seorang ulama sufi, ulama zuhud, Malik bin Dinar, waliullah, orang yang mustajab doa. Rahimahullahu abdan qala li nafsihi an-nafisah, alasti sahibata kadha, alasti sahibata kadha, thumma dhammaha, thumma khatamaha, thumma alzamaha kitab Allah Ta'ala fakana laha qaida. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mengatakan kepada dirinya, bukankah kamu yang melakukan ini, yang mengerjakan ini? Kemudian dia cela dirinya, kemudian dia haruskan dirinya untuk mengikuti petunjuknya Al-Quranul Karim, sehingga menjadilah Quran sebagai tuntunan di dalam kehidupannya. Ini diambil dari kitab Muhasabatun Nafsi. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa qala Ibrahim At-Taimi rahimahullahu, ini yang lebih menarik lagi. Ibrahim At-Taimi mengatakan, mathaltu nafsi fil jannah, akulu thimaraha wa ashrabu min anhariha wa u'aniqu abkaraha, thumma mathaltu nafsi fin nar, akulu min dhaqumiha wa ashrabu min sadidiha wa u'aliju salasilaha wa aghlalaha. Faqultu li nafsi, ay nafsi, ayyu shay'in turidin? Qalat, uridu an uradda ila ad-dunya fa'amal salihan. Qala qultu fa anti fil umniyati fa'mali. Kata Ibrahim At-Taimi ini, masaltu nafsi fil jannah, saya mengumpamakan bahwa diri saya sedang dalam surga. Ini umpama. Dia mengumpamakan dirinya sedang dalam surga. Akulu thimaraha, memakan buah-buahan surga. Wa ashrabu min anhariha, minum dari air-air sungai surga. Wa u'aniku abkaraha, memeluk bidadari-bidadari surga. Thumma mathaltu nafsi finnar, kemudian saya umpamakan bahwa saya sedang dalam neraka. Akulu min zaqumiha, sedang makan buah zakum. Wa ashrabu min sadidiha, sedang minum air nanah dari luka. Wa u'aliju salasilaha wa aghlaliha, sedang melepaskan belenggu rantai dari api neraka. Qultu li nafsi, ay nafsi, kemudian aku katakan kepada diriku, wahai diriku, ayyu syai'in turidin, kamu mau mana sekarang, apa maunya? Dia tadi sekali merenungkan seolah-olah dirinya sedang dalam surga, menikmati buah-buahan surga, minum dari air sungai surga, merangkul memeluk bidadari-bidadari surga. Selanjutnya dia umpamakan dirinya sekarang sedang dalam neraka.
makan buah zakum, minum air nanah dari luka, melepaskan belenggu daripada belenggu-belenggu api neraka, maka dia katakan, wahai diriku, apa maumu sekarang? Qalat, dirinya kemudian mengatakan, uridu an uradda ila dunya. Dirinya mengatakan, saya mau dikembalikan lagi ke dunia. Fa'amal salihan, lalu saya akan menggunakan waktu untuk amal saleh. Qala qultu fa anti fil umniyati fa'mali. Maka kemudian saya katakan kepada diri saya, kamu sedang berangan-angan, sekarang lakukan amal-amal saleh. Begitulah orang saleh dalam melakukan muhasabah terhadap dirinya. Duduk mengumpamakan dirinya sedang dalam neraka. Maka saya bilang, sekali-kali orang-orang yang tadi dalam maksiat, orang-orang yang buat-buat penyimpangan itu, coba sekali-kali duduk. Nanti ketika saya mati, dimasukkan ke dalam kuburan, dihempit oleh tanah, kemudian datang malaikat, kemudian mengazab saya. Bagaimana nanti di hari akhirat ketika manusia dibangkitkan di mahsyar, saya harus mempertanggungjawabkan penyimpangan-penyimpangan saya di hadapan Allah. Nah, cuman seperti Hasan al-Basri bilang tadi, orang yang bermaksiat ini enggak pernah dia untuk kemudian mengoreksi dirinya. Tidak disebut dalam kitab ini. Contoh lain, ini di kitab Ar-Riyad An-Nadiyah fil Khitab Al-Mimbariyah. Ar-Rabi' ibn Khaytham, beliau itu kalau mendapati dirinya malas beribadah, bukan malas ibadah wajib, malas beribadah sunat, maka beliau apa? Telah gali kuburan dalam rumahnya. Udah digali kuburan dalam rumahnya. Setiap mendapati dirinya malas beribadah, beliau masuk ke dalam kuburan, beliau tutup di atasnya. Kemudian beliau baca ayat, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu yuraddiduha. Beliau bacakan ayat, wahai Tuhanku, tolong aku dikembalikan ke dunia untuk aku buat amal-amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Itu diulang-ulang. Kemudian beliau bangun dari dalam kubur. Engkau sekarang telah keluar lagi ke dunia. Begitu cara melatih diri, ya, oleh orang-orang yang saleh. Ini jamaah rahimakumullah, ya, beberapa disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid tentang bagaimana melakukan muhasabah. Yang pertama adalah harus serius, ya, tidak asal-asalan. Yang kedua adalah, ya, melakukan muhasabah bukan saja terhadap amal-amal yang buruk, sampai kepada amal-amal yang saleh pun perlu kepada muhasabah. Ya, kemudian setiap muhasabah harus menghasilkan kemudian setelah itu adalah amal-amal saleh. Karena waktu kita, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.